Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke, kalau Anda yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing-sharing folder, sharing file dari mana ya, dari komputer Anda sendiri. Anda share ke teman atau ambil dari sharingan di komputer teman, atau mengambil sharingan dari komputer tersendiri yang dijadikan sharing file dan folder, yang kita bisa lakukan hal-hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file dan folder itu paling bagus kita bikin server sendiri yang bisa di dash atau di dash untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan gitu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKT server ini yang sebagai DHCP server ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi kita akan coba bikin dua buah folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja, yang legal hanya grup legal saja. Nanti ada folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang. Oke, pertama kita ke server utama duluan. Server utama kita buka Active Directory, User and Computers. Di sini pastikan di sini kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya adalah si Rudi, Suarjo, dan Yuni Sukma. Rudi dan Yuni udah tahu kalau caranya bikin grup, terus nambahin orang-orangnya siapa aja pasti bisa bikin dong. Oke, kemudian sales. Nah, sales juga sales orang-orang yang ada si Bambang, Iwan, dan Rati. Oke, kemudian ada user lain, contohnya si ini Rizal, Yeni, dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKT server 1 ini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Oke, biasanya sih bagusnya kita buat drive sendiri. Nah, ini drive sendiri buat sharing file, tapi saya nggak akan malas ngelakuinnya. Kita bikin aja di drive C di sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi, yakni general, legal, dan sales. General. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang klaim lihat isinya doang atau ngopi dari isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan properties. Kalau Anda yang sudah biasa sharing folder, sharing file pasti ngerti caranya. Yang bedanya kita ngelakuin ini di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini, share langsung dengan cara yang ini atau yang advance sharing. Kalau cara biasa ini namanya biasa kita tambahin aja nama orangnya, misalnya Rini, kemudian di add klik find. Nah, ketik aja kemudian check name Rini Ahmad tuh bisa. Nah, ini aksesnya apa, baca doang, bisa baca dan tulis ke dalam tapi saya nggak akan lakuin lewat cara seperti ini karena ini bukan cara yang boleh dibilang IT banget. Nggak, kita gunakan cara advance sharing biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT support. Klik aja advance sharing, kemudian konteks yang share this folder. Jadi folder ini kita share, kasih nama apa, general atau nama lain, nama apapun silakan bebas ya. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder ini secara bersama, beberapa orang, defaultnya saat 16-17 banyak orang. Kita bisa batasi sebenarnya sesuai kebutuhan, misalnya bisa diakses oleh orang saja atau 10 bebas, tapi untuk cara ini biarkan 1600 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission, klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini.
Defaultnya everyone. Defaultnya kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses. Kita nggak perlu repot-repot masukin satu persatu siapa aja yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang, biarkan saja everyone. Sedangkan permissionnya read saja. Kalau read saja yang berarti dia cuma read, dia cuma bisa baca isinya, cuma bisa lihat tapi nggak bisa rename, nggak bisa nambahin file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya full control aja, cuman ya jangan apalagi ini folder yang bisa diakses oleh semua orang, takutnya ada file atau folder yang nggak sengaja kehapus ya repot itu jadinya. Oke, full control nya buang, change-nya buang, biarkan saja read, klik OK lagi, klik close. Oke. Sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang, contohnya oke, ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Siapa nih? Si Bambang Irawan. Bambang ini orang grup sales ya. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan aja run, kemudian /2 kali nama servernya JKT Server 1, enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa ngelihat isinya yang memang kosong, belum diapa-apain. Begitu juga si siapa nih sebelahnya ini, si Rini juga bisa. Rini enggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke JKT Aswan. Oke, nah di sini dia bisa lihat isinya tuh, generalnya kosong juga ya. Kita bisa isi dulu, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen aja, test file bla bla bla. Oke, save. Nah, yang seperti ini ada isinya, bisa diakses, dia bisa buka isinya, bisa. Ini si Bambang, tapi kalau dia coba rename filenya dengan nama yang lain ya nggak bisa, dia nggak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder sharing ini. Dia nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa siapapun, nggak bisa, semuanya orang bisa mengakses isi folder ini, tapi tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang, maksudnya ini semua user yang terdaftar di Active Directory domain controller ini di sukasuka.com. Oke, paham ya? Oke, itu salah satu cara untuk men-share satu folder. Oke, sekarang gini, kita kembali ke server. Oke, kita sudah di server lagi, dan di server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu deh. Misalnya si Bambang ini, Bambang kan member sales. Nah, dia si Bambang ini member dari grup sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales aja. Kita lihat grup sales ini siapa aja sih? Bambang, Iwan, dan Rati. Contoh si Bambang udah login ya. Oke, untuk share gampang seperti tadi, kita klik kanan foldernya, properties, kemudian sharing, advance, sharing, kemudian sharing this folder. Klik permission. Oke, karena ini untuk di-share ke grup tertentu aja, kita remove everyone-nya. Kalau enggak ya nanti berarti sama juga bohong dong. Kalau everyone-nya ada berarti semua orang bisa ngakses ya. Klik aja add, kita tambahkan grup sales, klik aja search check name, dia akan ngecek oh ada grup namanya sales. Oke, kita tambahin terus permissionnya, mau ngapain, full control change atau read. Kalau read ya dia cuma baca doang, kalau change dia bisa full control change, semua full control. Mirip aja sih, kita ubah jadi full control supaya semua bisa memodifikasi, orang-orang di grup sales bisa memodifikasi sesuka mereka sesuai kebutuhan. Klik aja oke, klik oke lagi. Begitu juga di bagian security, kita edit, masukkan sales check names, klik OK, kemudian ubah jadi full control, klik OK dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke account level. Oke, nah di network dia udah nemu nih JKT Server 1, ada folder namanya sales Bambang. Kita bisa masuk ke dalam Bambang, bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa nambahin file baru, teks dokumen
tuh gitu si Bambang bisa edit isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharingan ini, dari folder sales ke tempat dia sendiri, paste. Nah, itu bisa deh, gampang ya, gampang banget. Kalau untuk everyone si general tadi juga semua di general, sekalipun di red doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Nah, tuh seperti ini. Oke ya, itulah caranya. Oke, sekarang si sales ini hanya bisa diakses oleh grup sales aja. Gimana orang lain bisa mengakses? Enggak, contohnya si Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini mana tadi server pertama. Oke, Rini Amanda bukan masuk grup manapun, dia bukan member manapun, cuman member ini, member sepedaan yang pernah saya bikin ini, bukan security member. Dia nggak masuk ke grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa nggak dia Rini ini akses folder sales? Coba double klik, nggak bisa karena tidak diberi akses untuk orang folder sales. Folder hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di grup sales. Gitu, paham ya? Paham dong? Gampang. Oke, kita coba lagi deh, coba lagi. Legal kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing advance, sharing share this folder, permission remove. Kita masukkan legal. Oke, kemudian full control untuk tim legal saja, klik OK. Kemudian security, edit, add legal, kemudian check names. Oke, full control, klik OK lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal ini siapa aja. Tadi saya agak lupa, Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuma Rudy yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang nggak bisa, pasti nggak bakal bisa. Coba ke legal, nggak bisa nih, Bambang nggak bisa. Kemudian si Rini masuk legal nggak bisa, dia nggak bisa masuk sales juga nggak bisa. Oh ya, nggak bisa masuk juga karena si Rini ini dan si Bambang bukan masuk ke, maaf, tenggorokan, bukan member, bukan grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang tertentu tergabung di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba ya, sign on. Oke, ini kita sign on. Udah pernah login belum sih si Rudy dan Yuni di sini? Saya lupa. Oke, Rudy Suwarjo udah pernah. Oke, kita sign on. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKT server 1. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename di file, nah, dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Gimana, paham ya? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu, jadi di luar grup. Contoh begini, saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang bisa hanya diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder ini bisa kita sharing untuk satu orang saja atau orang-orang tertentu saja, bisa banget. Kita masuk ke bagian menu sharing, advance sharing, share this folder.
permission kita remove saja si everyone. Misalnya siapa ya? Ya Bambang, Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan, kemudian lagi misalnya siapa ya? Mana tadi server utama Rini Armada. Oke, ini red aja, saya contohkan red aja biar cepat ya. Oke, security edit Bambang check name, kemudian RCK. Oke, cuman red aja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dan si Rindi. Sekarang kita coba si mana tadi, C-nya. Oke, si Rudi. Nah, si Rudi ini coba kita kembali ke sini. Oke, di sini ada folder lagi, bisa nggak masuk? Oh, nggak bisa, si Rudi nggak bisa masuk ya, karena Rudi nggak dikasih izin untuk mengakses folder lagi ini, jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini aja. Coba kita ke siapa nih, si Bambang. Masih si Bambang, belum sini, lupa saya. Oke, si Bambang. Oke, kemudian ke server utama, kemudian masuk ke folder bagi. Nah, bisa mengakses, cuman hanya red saja. Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin file karena cuman sekedar baca isinya doang gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini premium bebas, kita ganti lagi, mau set orang aja dulu atau orang dan seterusnya, bebas sebenarnya. Oke, paham ya? Sekarang gimana caranya manage folder yang sudah kita share? Ada caranya, paling gampang di server kita buka aja namanya komputer manajemen. Nah, dimana kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih folder apa saja kita share di server ini. Ada bagi general legal search, kita tadi udah bikin ya, kita bisa atur dari sini folder bagi ini. Mau kita stop sharing enggak apa enggak? Kalau stop sharing ya nggak akan bisa, nggak akan ada lagi orang yang bisa mengakses. Kita bisa ubah permit juga di sini, klik kanan properties. Nah, terus share permission, kita bisa lihat di sini siapa aja yang bisa mengakses permission. Bagaimana kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, mengubah satu-satu ke foldernya agak repot. Lebih gampang kita pakai di sini di komputer manajemen. Nah, ini ada legal, kita lihat propertiesnya, share permissionnya bisa diakses oleh grup legal. Security-nya kita lihat di sini juga, bisa diakses oleh grup legal juga, dan permission kita bisa edit di sini. Nah, sini kita bisa edit di sini sama seperti tadi kita buka file explorer, yang cuma bedanya tampilannya secara keseluruhan terlihat di sini file-file folder yang kita share itu apa aja. Oke, gimana, paham ya? Gampang banget, udah bisa share folder di network. Anda pasti gampang lah ngikutin pertemuan ini. Oke, kalau Anda sudah paham dan menurut Anda cukup mudah, kalau mau praktik silakan supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.